Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmadinda Dewi dari mata kuliah Pengantar Ilmu Komunikasi, dosen pengampu Bapak Media Sucaya MSI, jurusan Ilmu Komunikasi, Prodi Sains Komunikasi. Saya di sini mau menjelaskan dua model komunikasi dan fungsi komunikasi. Yang pertama ada model Aristoteles. Model Aristoteles adalah model komunikasi paling klasik, yang sering juga disebut model retoris atau rhetorical model. Filosof Yunani Aristoteles adalah tokoh paling dini yang mengkaji komunikasi, yang intinya adalah persuasi. Ia berjasa dalam merumuskan model komunikasi verbal utama. Komunikasi terjadi ketika seorang pembicara menyampaikan pembicaraannya kepada khalayak dalam upaya mengubah sikap mereka. Tepatnya, ia mengemukakan 3 unsur dalam dasar proses komunikasi, yaitu yaitu pembicara atau speaker, pesan atau message, dan pendengar atau listener. Fokus komunikasi yang telah Aristoteles adalah komunikasi retoris, yang kini lebih dikenal dengan komunikasi publik atau public speaking atau pidato. Pada masa itu, seni berpidato memang merupakan keterampilan penting yang digunakan di pengadilan dan di majelis legislatur dan pertemuan-pertemuan masyarakat. Oleh karena itu semua, bentuk komunikasi publik melibatkan persuasi. Aristoteles tertarik menelaah sarana persuasif yang paling efektif dalam pidato. Menurut Aristoteles, persuasi dapat dicapai oleh siapa Anda atau etos keterpercayaan Anda, argumen Anda atau logos logika dalam pendapat Anda, dan dengan memainkan emosi khalayak atau potosemosi khalayak. Ada model Laswell. Seperti yang dibahas dalam bab 2, model komunikasi Laswell berupa ungkapan verbal yakni will say what I in which channel to whom with what effect. Model ini dikemukakan Harold Laswell tahun 1948 yang menggambarkan proses komunikasi dan fungsi-fungsi yang diembannya dalam masyarakat. Laswell mengemukakan 3 fungsi komunikasi, yaitu pertama, pengawasan lingkungan yang mengingatkan anggota-anggota masyarakat akan bahaya dan peluang dalam lingkungan. Kedua, korelasi berbagai bagian terpisah dalam masyarakat yang merespon lingkungan. Dan yang ketiga, transmisi warisan sosial dari suatu generasi ke generasi lainnya. Laswell berpendapat bahwa terdapat 3 kelompok spesialis yang bertanggung jawab melaksanakan fungsi-fungsi ini. Misalnya, pemimpin politik dan diplomat termasuk ke dalam kelompok pengawas lingkungan, pendidikan, jurnalis, dan penceramah. Membantu mengkorelasikan atau mengumpulkan respons orang-orang terhadap informasi baru. Selanjutnya ada fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi ekspresif. Erat kaitannya dengan komunikasi sosial adalah komunikasi ekspresif yang dapat dilakukan baik sendirian ataupun dalam kelompok. Komunikasi ekspresif tidak otomatis bertujuan mempengaruhi orang lain, namun dapat dilakukan sejauh komunikasi tersebut menjadi instrumen untuk menyampaikan perasaan atau emosi kita. Perasaan tersebut dikomunikasi terutama melalui pesan-pesan nonverbal. Perasaan sayang, peduli, rindu, simpati, gembira, sedih, takut, prihatin, marah, dan benci dapat disampaikan lewat kata-kata.
Namun, terutama lewat perilaku nonverbal, seorang ibu menunjukkan kasih sayangnya dengan membelai kepala anaknya. Seorang atasan menunjukkan simpatinya kepada bawahannya yang istrinya baru meninggal dengan menepuk bahunya. Orang dapat menyalurkan kemarahan dengan mengumpat berkecak pinggang, mengepalkan tangan seraya melototkan matanya. Mahasiswa memprotes kebijakannya penguasa negara atau penguasa kampus dengan melakukan demonstrasi untuk rasa mogok makan atau aksi diam. Chowdhury Tahir, seorang penjaga toko, membakar dirinya di jalan utama di Islamabad hari Sabtu, 17 April tahun 1999 sebagai aksi protes terhadap pengadilan yang mengusirnya dari toko tempat ia mencari nafkah. Perasaan tersebut juga biasa diungkapkan dengan memberi bunga, misalnya sebagai tanda cinta atau kasih sayang, atau ketika kita ingin menyatakan selamat kepada orang yang baru ulang tahun, lulus menjadi sarjana atau menikah, atau juga menyatakan simpati dan duka cita kepada orang yang salah atau satu anggota keluarganya meninggal dunia. Akan tetapi, kita harus hati-hati dengan jenis bunga yang kita bawa. Di Austria, mawar mewah adalah lambang cinta romantik. Di negara kita, bunga Kamboja sering diasosialisasikan dengan bunga kuburan sehingga tidak banyak orang yang menanamnya di halaman rumah. Ini diberikan kepada orang yang sedang ulang tahun. Meskipun di Bali bunga ini lazim ditanam di halaman rumah dan juga digunakan untuk sesaji. Emosi kita juga dapat kita salurkan lewat bentuk-bentuk seni seperti puisi, novel, musik, tarian, atau lukisan. Puisi, aku, karya seperti Chairil Anwar mengekspresikan kebebasannya dalam berkreasi. Novel Saman, karya Ayu Utami mengekspresikan semangat anak muda yang banyak terlibat dalam lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Cerpen-cerpen Helvi Tiana Rosa bernapaskan Islam yang dimuat dalam antologi cerpennya Ketika Mas Gagah Pergi, dan dalam 9 Mata Hati mengekspresikan keprihatinannya akan nasib umat Islam yang tertindas di berbagai pelosok dunia dan semangat jihadnya yang menggelagap. Harus diakui, musik juga dapat mengekspresikan perasaan kesadaran dan bahkan pandangan hidup atau ideologi manusia. Itu sebabnya pertunjukan musik Iwan Fals yang lirik-liriknya bermuatan kritik atau sindiran terhadap penguasa sering dilarang pihak berwajib untuk era Orde Baru. Orang memang telah menggunakan sarana liburan berabad-abad untuk tujuan propaganda. Selama Revolusi Perancis, misalnya, digunakan juga musik selain teater, permainan, festival, dan surat kabar untuk menggalang kekuasaan. Lagu-lagu perjuangan Indonesia, meskipun menghibur dan estetis, juga mengandung imbauan kepada rakyat untuk berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Lagu Maju Tak Gentar dan Halo Halo Bandung khususnya mengekspresikan perjuangan dan semangat kepahlawanan belakangan di kalangan masyarakat. Dan gurauan bahwa lagu Maju Tak Gentar Padamu Negeri dan Di Sini Senang atau Sorak-sorai Bergembira berturut-turut merupakan lagu kebangsaan atau ekspresi tentara berangkat rendah atau tamtama prajurit, perwira menengah, dan perwira tinggi TNI. Menarik pula bahwa ternyata ke-17 pupuh Sunda melambangkan suasana hati yang berlainan. Asmarandana melambaikan rasa berahi, Dangdanggula melambangkan kegembiraan, Kinanti melambangkan penantian, Mas Kumambang
melambangkan kesedihan, pangkur melambangkan kemarahan, dan sino melambangkan asmara. Lukisan pun sering mengekspresikan perasaan pelukisnya. Anda masih ingat lukisan-lukisan Raden Saleh yang warna-warnanya suram? Para pengamat menafsirkan warna-warna itu menggambarkan suasana kejiwaan Raden Saleh yang prihatin dan bertekan dalam mengalami masa penjajahan dan menyaksikan kaumnya tertindas oleh penjajah abad ke-19, sementara lukisan-lukisan karya pelukis abad ke-20 Affandi dengan polesan-polesan cat yang melotot dan didominasi warna-warna dasar yang menyala mengekspresikan nuansa jiwanya yang impulsif, dinamis, dan dalam pencarian makna hidup tak berkesudahan. Bentuk-bentuk seni itu jelas mengekspresikan suasana kejiwaan yang semangat zaman pelukisnya. Akan halnya tarian-tarian, salah satu tarian yang secara simbolik mengekspresikan kesadaran atau perasaan penarinya adalah tari balus, yakni tarian perang ala Nias yang dilakukan sekelompok pria. Tarian ini sebenarnya merupakan simbol perlawanan terhadap penjajah dan ketidakadilan. Tarian ini pernah ditampilkan sekitar 30 orang di gedung DPRD dan kantor gubernur Sumatera Utara, Medan, Desember 1999. Sebagai ungkapan rasa rakyat Nias untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik dan bebas dari keterbelakangan, menyertai unjuk rasa yang dilakukan 150 orang Nias dari Gunung Sitoli atau Kabupaten Nias dan dari Medan. Dengan menggunakan busana perang, masing-masing penari menggenggam sebilah pedang di tangan kanan dan perisai di tangan kiri dan mengayun-ngayunkan pedang tersebut sambil melompat 3 langkah ke belakang, 3 langkah ke depan. Sementara itu, seseorang lain melantunkan lagu Peras Nias disahuti oleh semua penari. Sekali-sekali ditimpali hentakan kaki yang mengikuti irama lagu yang dinyanyikannya. Teater yang disutradarai W.S. Rendra and Rian Tiarno atau Ratna Sarumpait dalam 3 dekade terakhir abad ke-20 tidak jarang mengekspresikan protes atau kritik masyarakat. Misalnya, rakyat kecil yang ditindas penguasa. Mereka berkali-kali tidak memperoleh izin untuk mengadakan pertunjukan drama mereka. W.S. Rendra khususnya mengekspresikan keberpihakannya kepada rakyat kecil dan kritiknya terhadap penguasa lewat sejumlah drama. Misalnya, Perjuangan Suku Naga, Penembahan Reso, Menunggu Godot dan Mastodon, dan Burung Kondor. Sebuah drama kontemporer yang menyatakan keprihatinan rakyat berjudul Ketika Kita Kaku, karya Arman Dewarti yang ditunjukkan dalam Makassar Arts Forum 1999 di Makassar, menggambarkan nasib perempuan yang selalu menjadi korban terparah dan dari tindak kekerasan yang terjadi di berbagai tempat, karena mereka juga kehilangan martabat sebagai manusia selain kehilangan harta benda. Sekian, terima kasih. Maaf bila ada kesalahan dan kurang jelas, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.